Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait dampak dari pembukaan tempat wisata di sejumlah daerah. Jika tadi kita melihat pembukaan tempat wisata serta protokolnya di kawasan Jakarta, kita akan bergeser Pak Miko ke area Jawa Timur, tepatnya di Kota Batu. Sudah terhubung bersama kami Ibu Dewanti Rumpoko selaku Wali Kota Batu. Selamat malam Ibu Dewanti. Selamat malam Mbak Deta. Sehat Bu? Alhamdulillah, Mbak Deta juga sehat ya? Sehat selalu. Dan selanjutnya kita juga sudah tersambung dengan Mbak Nia Hapsari, selaku gugus tugas penanganan COVID-19 Jatim Park 3. Selamat malam Mbak Nia. Ya. Halo, selamat malam Mbak Deta. Bagaimana? Selamat malam Ibu Dewanti. Oke, baik. Kita akan ke Ibu Dewanti terlebih dahulu. Bu Dewanti, untuk saat ini status dari Kota Batu sendiri bagaimana Bu? Iya, dalam 2 minggu kami statusnya orange, Mbak Deta. Iya. Jadi sekarang masih dalam kondisi status di zona orange. Baik. Berapa penambahan jumlah kasus positif COVID-19 per harinya, Bu? Beberapa hari ini setiap hari menambah 1. Beberapa hari ini. Tak pernah tidak nambah, dan alhamdulillah dari 161 yang confirm di Kota Batu, 142 itu sudah sembuh. Jadi jadi tinggal bahkan hari ini mungkin sudah naik jadi 144, sehingga sudah berkurang lagi yang sakit, jadi yang confirm. Tinggal yang sehat sekitar nggak sampai 20 orang, tinggal 13 orangan mungkin ya. Baik. Dan untuk tempat wisata sendiri ataupun juga pusat perbelanjaan saat ini sudah beroperasi secara normal begitu Bu? Kalau dibilang normal belum, karena terus terang kita memang baru membuka itu beberapa tempat wisata yang sudah punya kondisi protokol kesehatan yang baik, yang sudah fasilitasnya bagus, yang boleh kita buka. Itu antara lain Jatim Park, dan kemarin baru 2 hari yang lalu baru Selekta itu baru buka. Jadi baru itu saja yang buka. Bagaimana langkah Anda untuk mengantisipasi adanya klaster baru yang mungkin bisa terjadi di tempat wisata seperti Jatim Park seperti itu? Iya. Pertama yang kami lakukan, semua karyawan yang akan melayani pengunjung itu kita rapid test semua. Jadi yang pertama di Secret Zoo di Jatim Park 2 itu ada sekitar 300 karyawan. Kemudian di Museum Angkut juga gitu kira-kira 150. Kemudian kemarin di Jatim Park 3 juga ada 200-an kalau nggak salah. Itu yang awal kita rapid test dulu, dan bukan hanya di tempat wisata, tapi di PKL semua. Ketika PKL itu kita bolehkan buka, semua pedagangnya kita rapid test dulu, dan alhamdulillah dari semua itu semua non reaktif. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan wisatawan tambah lebih aman gitu. Baik, kita ke Mbak Nia. Mbak Nia, sejak dibuka kembali lokasi wisata Jatim Park 3 ini bagaimana evaluasinya Mbak? Untuk evaluasi dari jumlah pengunjung memang masih belum banyak ya Mbak ya. Tetapi dari sisi untuk SOP protokol kesehatan itu selalu kita sampaikan dan kita jalankan begitu Mbak. Kalau untuk kepatuhan pengunjung sendiri, mungkin dalam menggunakan masker dan jaga jarak itu apakah sudah bisa diterapkan? Ya, memang untuk membiasakan pengunjung itu memang sesuatu hal yang PR juga, tetapi tetap kita tidak kenal lelah untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut dan mengingatkan pengunjung untuk memakai masker, cuci tangan di tempat-tempat yang sudah kami sediakan gitu. Kebetulan memang Jatim Park 3 ini kan buka karena kita sudah mendapatkan rekomendasi ya dari tim gugus tugas Kota Batu bahwa kita sudah melaksanakan dan melengkapi protokol kesehatan yang ada begitu Mbak. Kita ada Satgas Covid Jatim Park 3, kemudian kita punya
ruang istirahat jika tamu mempunyai suhu 37,5 atau 37,3, kita persilakan untuk istirahat terlebih dahulu di ruang istirahat yang representatif. Kemudian jika 1 jam ada dia memiliki atau memang sakit, langsung kita menghubungkan ke dinas kesehatan terkait itu, Mbak. Oke. Mbak Nia, jika di Ancol, wahana air ini masih tidak boleh beroperasi. Bagaimana di Jatim Park 3 untuk wahana airnya? Kebetulan di Jatim Park 3 tidak ada wahana air, tetapi kita ada wahana yang patung lilin, seperti itu, yang juga rawan untuk dipegang-pegang ya sama pengunjung. Tetapi kita sudah memberikan protokol sendiri untuk tempat-tempat tersebut untuk meminimalisir supaya pengunjung tidak menyentuhnya, begitu, Mbak. Baik, Pak Miko sendiri melihat pemaparan dari Bu Dewanti dan juga Mbak Nia terkait protokol kesehatan di Batu dan Jatim Park, silakan ditanggapin, Pak. Ya, jadi kalau di Malang, kalau dari Ibu Wali Kota tadi melaporkan bahwa pertambahan kasusnya 1-2 saja, berarti status zonanya harusnya sudah kuning. Jadi bukan orange lagi. Jadi kalau kuning memang boleh dibuka, apalagi hijau. Jadi kalau kuning dan hijau itu boleh dibuka, itu utama yang hijau ya. Kalau hijau sudah tidak ada kasus lagi. Kalau kuning itu ada kasus sedikit begitu, dan potensi penularannya kecil begitu. Jadi menurut saya boleh dibuka tempat wisata, tapi harus hati-hati begitu. Zona kuning ini masih kecil penularannya, tapi kan masih ada begitu penularannya. Kalau zona hijau sudah tidak ada. Nah, makanya pada kuning pengelola semuanya pakai masker dan pakai face shield begitu. Tadi tidak dilaporkan apakah pengelolanya pakai face shield begitu. Kemudian seharusnya pengelolanya juga di screening dengan COVID testnya sehingga pengelolanya semua aman dari COVID begitu. Baik. Jadi itu belum dilakukan. Apakah sudah dilakukan? Sewaktu-waktu juga pengunjungnya disurvei begitu. Kalau pengunjungnya aman begitu pada saat banyak ya, pada saat kunjungannya banyak disurvei, kemudian kalau dalam sebulan aman silakan teruskan pada yang hijau dan zona kuning. Baik, untuk Bu Dewanti terkait dengan wisatawan yang boleh berkunjung di Batu saat ini, apakah hanya fokus untuk warga Batu saja atau boleh dari luar Batu, Bu? Iya, sekarang sudah semua warga dari luar kota Batu sudah masuk, Pak. Tapi terus terang awal-awal ketika Surabaya, Jakarta itu masih zonanya merah yang sampai sekarang banyak, kami mensyaratkan ketika dia menginap di kota Batu itu harus ada hasil swab. Seperti itu. Dan untuk karyawan tempat wisata semua sudah kami fasilitasi untuk di rapid test. Seperti saya sampaikan awal, Pak Miko. Jadi Zoo, jadi Jatim Park 2, Jatim Park 3, Selekta itu semua kami fasilitasi untuk di rapid test. Demikian. Termasuk kaki 5, pedagang kaki 5. Demikian Mbak Deta. Baik. Kalau untuk pemeriksaan rapid test dan juga swab test kepada masyarakat umum, apakah hingga saat ini masih dilakukan oleh pemerintah? Iya, tracing itu masih dilakukan. Dan ketika tracingnya itu pada orang-orang yang terdekat, itu kami lakukan swab, Mbak. Jadi tracing itu rapid test itu hanya untuk supaya men-tracing mereka siapa-siapa aja yang kira-kira punya potensi. Tetapi ketika dia punya hubungan yang sangat dekat dengan orang yang positif, kita kemudian langsung men-swab semua. Itu atas fasilitas pemerintah. Demikian. Oke. Selain tadi Ibu memberlakukan swab test bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Batu, apa saja langkah antisipasi agar ini status Kota Batu sudah bagus, zona orange, jangan sampai berubah menjadi zona merah nantinya, Bu? Iya, itu antara lain, Mbak. Dan kita memang betul PHRI, jadi dengan PHRI kami mengundang semua yang owner dari hotel, bahwa ketika sampai di hotel kemudian ada kasus yang terjadi, itu akan menjadi bumerang. Bukan hanya bagi hotelnya, tapi jadi bagi Kota Batu.
Sehingga kita semua harus saling hati-hati untuk saling menjaga dan melindungi. Alhamdulillah karyawan semua lengkap, baik masker, face shield dan sarung tangan itu tetap digunakan oleh karyawan, dan dengan catatan sama sekali tidak boleh bersentuhan dengan pengunjung. Itu yang menjadi SOP dari gugus tugas COVID di Kota Batu. Baik, tapi itu tampaknya cukup sulit ya untuk supaya pengunjung antara satu dengan lain tidak bersentuhan seperti itu. Apakah ada langkah tegas dari pemerintah Batu? Enggak, bukan antar pengunjung. Kalau keluarga boleh. Jadi karyawan, pegawai tempat wisata itu sama sekali tidak boleh menyentuh pengunjung, Mbak. Tapi kalau pengunjung, kalau mereka sekeluarga boleh, mereka sekeluarga. Tapi kalau umpamanya orang lain, itu betul-betul diatur jaraknya. Jadi seperti Secret Zoo 2 itu kapasitas 6.000 umpamanya gitu. Itu kita paling boleh itu 2.500 atau 3.000. Tetapi sekarang yang datang itu 1.000 sudah bagus, Mbak. Jadi ada memang masih sangat longgar tempatnya, sehingga itu bisa diatur. Dan Mbak tahu kan Secret Zoo semua itu jalannya itu cuma satu jalur. Jadi jadi sangat bisa diatur gitu, jalannya satu persatu itu bisa diatur. Baik. Jadi tidak menumpuk begitu. Jadi untuk dilakukan untuk mencegah kerumunan. Kita ke Mbak Nia, bagaimana langkah gugus tugas Jatim Park 3 agar tidak ada klaster baru di Jatim Park 3? Iya, kami menerapkan beberapa SOP ya Mbak ya, antara lain untuk SOP untuk karyawan, kemudian SOP untuk pengunjung, dan juga SOP untuk vendor. Yang pertama, untuk SOP untuk karyawan, jadi karyawan sebelum masuk, seperti kata Bu Dewanti lagi, tadi kita melakukan rapid test. Kemudian ketika pada waktu jam operasional, sebelum masuk ke area Jatim Park 3, karyawan akan kami screening, Mbak, melalui pengecekan suhu tubuh, dan itu kita catat setiap dia datang dan dia pulang. Kemudian karyawan tersebut juga kita berikan buku saku karyawan seperti ini. Nah, ini adalah panduan kepada semua karyawan bagaimana ketika misal menemui pengunjung yang tiba-tiba pingsan di area, apakah dia boleh memegang atau tidak, karena itu SOP kami tidak boleh memegang seperti itu, dan itu harus menghubungi tim Satgas COVID dari Jatim Park 3 salah satunya. Kemudian di buku saku ini juga ada self assessment dari karyawan untuk mengetahui atau men-tracing karyawan itu dari mana saja hari sebelumnya, kemudian dia apakah ada hubungan dengan pasien COVID atau tidak, seperti itu Mbak. Nah, itu kita lakukan setiap hari untuk karyawan. Kemudian karyawan juga kita lengkapi dengan face shield, masker, kemudian hand glove yang rubber, yang memang dia tidak tidak meresap atau tidak ada pori-porinya ya, untuk yang hand glove rubber. Dan satu lagi tambahan bagi karyawan, beberapa karyawan itu kita berikan belt yang di sana kita berikan ada hand sanitizer dan juga disinfektan. Tujuannya adalah ketika karyawan itu berkeliling menemui pengunjung yang memegang-megang barang yang rawan dipegang pengunjung lain, dia akan bisa segera mendisinfektan barang tersebut, seperti itu. Nah, kemudian karyawan pun juga kita wajibkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian baju seragam atau uniform itu wajib hanya digunakan di kantor. Baik. Atau di tempat kerja. Baik. Tidak tidak dibawa pulang, seperti itu, dan dicuci di tempat kerja. Pun seperti untuk pengunjung juga kita wajibkan untuk pengecekan suhu, kemudian masker, lalu kita himbau untuk social distancing-nya dan rambu-rambunya, himbauan-himbauannya kita lengkapi semuanya di area Jatim Park 3. Kemudian di titik-titik area Jatim Park 3 juga kita lengkapi wastafel, sanitizer, seperti itu. Baik,
Pak Miko, jika melihat penjelasan dari Mbak Nia, sudah lengkap tampaknya ya protokol kesehatan diterapkan oleh Jatim Park 3. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, ke Batu Malang itu masih dikelompokkan sebagai zona orange ya begitu. Jadi kalau zona orange itu sebenarnya tidak dianjurkan. Tapi kalau lihat dari laporan Ibu Wali Kota, itu harusnya kuning. Kemungkinan penentuan zonanya yang keliru gitu. Itu berdasarkan kasus kumulatif, harusnya berdasarkan kasus aktif yang pada saat ini begitu. Jadi kasus aktifnya saya lihat tadi sudah berkurang jauh begitu dari 140 kasus kumulatifnya, kemudian tinggal belasan begitu, belasan kasus aktif. Jadi kalau itu belasan harusnya udah zona kuning begitu. Jadi zona itu harus ditetapkan bukan dari beberapa indikator. Saya lihat ada indikator epidemiologi, indikator public health atau dan yang ketiga adalah indikator upaya kesehatan begitu. Nah itu kalau dijumlahkan menjadi repot begitu karena tidak menggambarkan wabah COVID di Batu Malang begitu. Harusnya zona itu berdasarkan kasus saja, berdasarkan insidennya. Kalau perlu ya berdasarkan tes yang dilakukan. Takut-takut ditemukannya kasus sedikit, itu karena tesnya sedikit. Pastikan di Malang itu jumlah tes yang dilakukan adalah cukup banyak. Itu yang pertama begitu. Nah, yang kedua, kalau ini dibuka untuk selain Kota Batu, masalahnya Surabaya merah. Daerah sekelilingnya ya, yang betul. berbahaya. Masalahnya Surabaya merah, kemudian kabupaten setelah Surabaya juga merah, begitu. Yang dekat Batu, nah itu masalah tuh. Kalau wisata-wisata di Kota Batu dibuka juga untuk yang lain. Sebaiknya saya anjurkan sekarang tahan dulu aja untuk warga Kota Batu sehingga Kota Batu tidak akan naik menjadi merah malah turun menjadi kuning begitu harapannya. Baik. Jadi menurut saya sarankan kepada Ibu Wali Kota tolong dibuka untuk saat ini untuk yang warga Batu saja begitu. Baik. Jangan dibuka untuk semua begitu. Karena ada peluang kalau dibuka untuk semua ada peluang berbahaya ya? Akan berbahaya begitu kira-kira. Bu Dewanti boleh ditanggapi. Ada saran bahwa tampaknya wisatawan Batu khusus untuk warga Batu saja. Iya. Kita mungkin susah ya karena kita sekarang sudah tidak PSBB, jadi masuk keluar warga itu bebas. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, akhirnya kami punya regulasi ketika warga Surabaya yang merah, pokoknya Surabaya, Jakarta masuk ke Batu nginep itu harus ada swab test. Kalau nggak itu nginep? Kalau nggak nginep kan kita nggak bisa karena dia di mobil ininya gimana kita nggak bisa. Tapi kalau menginap itu harus swab test. Begitu itu yang bisa kita lakukan. Nah kalau umpamanya mau lewat Batu aja di swab test, kita nanti susah lagi itu. Jadi awal hanya itu. Dan mungkin memang yang harus kami lakukan adalah warga Batu sendiri karena situasi kondisinya alhamdulillah sudah lumayan bagus begitu ya, pertambahan bahkan beberapa hari yang lalu 0 gitu yang bertambah, ini harus kita jaga. Cuman memang orange-nya kita ini Pak Miko mungkin karena kita dihitung itu dari Malang Raya, sehingga jadi Kota Batu ini kan berada di tengah-tengah Kabupaten Malang yang lebih besar, jadi kami ini hanya seukuran kecamatan. Nah itu yang dihitung itu Malang Rayanya. Kemarin kami di PSBB juga dihitung itu tidak boleh Batu itu waktu kemarin PSBB itu konfirmnya masih 4 apa 5, tapi harus ikut PSBB karena itu menyangkut Malang Raya. Demikian itu dari ahli epidemiologi UNER. Demikian Pak Miko. Baik.
Jadi memang walaupun sudah terbuka untuk luar masyarakat Batu, tetap harus ada langkah antisipasi dari pemerintah setempat. Terima kasih atas informasi dan waktunya Ibu Dewanti, dan terima kasih juga kepada Mbak Nia yang Sama-sama, sudah Mbak Deta. bergabung bersama kami di Ya. Indonesia Makasih Bicara. banyak. Sama-sama. Tetap sehat untuk Ibu Dewanti dan Mbak Iya, Nia. sama-sama Mbak Deta. Ya, salam sehat selalu. semuanya. Baik. Iko, Ya, ya. sama-sama. Ya, dan pemirsa, kita masih akan berbincang terkait dengan dampak tempat wisata yang dibuka, apa menambah angka positif corona. Usai jeda kita akan membahasnya lebih dalam lagi.